Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'd. Pertama, hormat saya kepada seluruh manajemen Bank Mandiri di lingkungan wilayah dan semua saudara-saudara yang hadir, Bapak Kepala atau Ketua Bapekis tadi. Saya mohon maaf Pak, pasnya namanya masih khilaf, tapi saya pikir saya tahu orangnya, Bapak orangnya. Insya Allah semoga doa Bapak pulang kampung ke Surabaya. Tadi sempat saya aminkan Pak, insya Allah. Dan saya juga mengaminkan yang didoakan ke Papua tadi, insya Allah. Walaupun saya tidak kenal orangnya. Saya sebenarnya dari rumah membawa topik khusus yang ingin saya kaji kemari. Ketika bertemu dengan Qori, tadi topiknya berubah. Tapi setelah bertemu atau bincang sedikit tadi dengan Ketua Bapekis, berubah lagi topiknya. Jadi takdir Allah adalah apa yang akan saya sampaikan. Inilah menjadi pokok bahasan kita. Akhirnya saya memilih surat Al-Asr, surat yang pendek tadi. Karena saya melihat surat ini, kata Imam Asy-Syafi'i, adalah satu surat Al-Quran yang jika kita berpedoman saja kepada surat ini dalam hidup, maka sudah cukup untuk menjaga keselamatan kita dalam perjalanan hidup dunia kita. Tapi saya ingin mengawali dari sebuah pernyataan bahwa jikalah kita punya anak yang usianya 2 tahun dan kita amat sangat sayang kepadanya, tapi anak ini harus pergi ke Washington DC lah, kita bilang Amerika Serikat. Cuma tidak kita dampingi, suka tidak suka, mau tidak mau, dia pergi sendiri. Kita cuma bisa mengantar sampai ke Kuala Namu saja. Karena perjalanan ini adalah perjalanan pertama dalam sejarah hidupnya untuk sendiri pergi. Kita membekali dia dengan kartu ATM, kartu kredit, cash money, plus telepon satelit. Karena kita mengkhawatirkan kalau pakai seluler biasa mungkin lost contact atau di area yang payah sinyal dan sebagainya. Kalau telepon satelit bisalah ditelepon kapan saja. Plus dari kan kita lebih khawatir lagi, kita tanamkan chip untuk mendeteksi dimanapun dia berada, sehingga kita bisa pantau perjalanan dia dari mana ke mana. Pertanyaannya adalah, bisa nggak kita tidur nyenyak selama dia pergi? Gak bisa. Padahal sudah semua persyaratan untuk dia aman kita siapkan. Saya hanya mau mengatakan bahwa dunia ini sama sekali asing saat kita menjejakkan kaki di sini. Sama sekali asing. Sama siapa? Sama kita. Bahkan hari Minggu hari ini hari yang sama sekali baru, belum pernah terjadi dalam sejarah dunia ini. Jadi hari Minggu ini bukan perulangan sejarah. Hari Minggu ini adalah hari yang sama sekali baru, yang peristiwa-peristiwanya mungkin akan berulang. Artinya seseorang bisa mengatakan, kayaknya apa yang terjadi sekarang ini mirip seperti yang terjadi sekian tahun yang lalu. Dia hanya bisa bilang mirip, tapi bukan peristiwa yang sepenuhnya sama.
Saya cuma ingin menegaskan, kalau kita tidak bisa tidur nyenyak, tidak bisa tenang, ketika kita melepas anak kita yang berusia 2 tahun dengan semua kelengkapan hidup atau perjalanannya, Allah jauh lebih tidak tenang di saat melepas kita ke muka bumi ini. Saya ulang sekali lagi, Allah jauh lebih tidak tenang saat melepas kita ke muka bumi ini. Itulah kenapa Dia melengkapi kita dengan semua kelengkapan agar kita tidak tersesat. Dia memberi kita peta jalan, yang peta jalan ini sudah pasti kalau kita berpedoman ke situ akan sampai kepada tujuan yang Dia pernah bilang sama kita, bahwa Dia merencanakan kita masuk ke dalam surganya. Dan Dia juga sudah membayangkan kemungkinan-kemungkinan dari kelemahan kita, kekurangan kita, keterbatasan kita, bahwa kita bisa tersesat dalam perjalanan, karena Dia tahu betul bahwa dalam diri kita ada satu instrumen yang tidak pernah mau berdamai dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah nafsu kita sendiri. Dan itulah yang sering membuat kita tidak berdaya dalam perjalanan. Frustasi, stres, depresi, merasa bersalah, sukacita, dukacita, merasa kesepian, tidak nyaman, itu muncul dari internal kita sendiri. Makanya Allah mengatakan inna ba'daz-zan ism, bahwa sebenarnya sebahagian dari prasangka kalian itu adalah dosa. Dan Dia tahu betul bahwa di punggung bumi ini juga ada satu makhluk yang tidak pernah mau bisa damai dengan kita, kecuali kita harus ikut dia. Itulah setan. Saking tidak tenangnya Allah, Dia pasang chip di badan kita. Dan Dia bilang, on-kan ini ya. Karena kalau ini mati, kau tidak akan bisa terdeteksi. Dan ketika kau tidak bisa terdeteksi, akan menjadi masalah bagimu, bukan bagiku. Dan uniknya, Allah lah satu-satunya pemimpin yang paling bertanggung jawab jika kita bandingkan dengan semua yang kita sebut pemimpin di muka bumi. Siapapun itu, mau presiden secara struktural, formal dalam tata kenegaraan kita, mau kepala kantor, mau kepala perusahaan, mau siapapun itu, bahkan mau orang tua sekalipun. Kenapa? Karena Allah menunjukkan tanggung jawab besarnya, bahwa ketika kita sudah berjalan di punggung bumi ini, Dia akan melakukan pendampingan terus-menerus kepada kita sampai kematian kita. Dan Dia mengatakan, aku lebih dekat pada kalian, jauh lebih dekat dari urat leher kalian sendiri. Satu hari 5 kali Dia akan ngecek kita. Melalui apa? Melalui satu ibadah yang kita sebut dengan istilah sholat. Tadi pagi Dia nanya kita, apa rencana hari ini? Apa yang mau dibuat? Apa masalah? Ada yang kurang? Apa yang bisa kubantu? Jangan takut, jalankan. Nanti kita ketemu lagi zuhur. Setelah zuhur kita nanti ketemu lagi asar. Setelah asar, dan tidak ada hari, walaupun hari itu kita sebut sebagai hari istirahat sekalipun, Dia tetap saja melakukan pendampingan yang periodik 5 kali sehari itu. Bahkan kayaknya Dia belum tenang juga, cuma 5 kali. Tiap malam Dia turun ke langit dunia. Dan Dia menyerukan 3 hal sama kita. Siapa yang berdoa, aku kabulkan. Siapa yang minta, aku kasih. Siapa yang mohon ampun, aku ampunkan. Kenapa harus mohon ampun? Karena terkadang dalam perjalanan ini kita merasa pede, nakal, dan menganggap kita tidak butuh Tuhan, dan ada ruang-ruang dalam kehidupan kita, atau ada waktu-waktu dalam kehidupan kita yang kita merasa kita tidak perlu Tuhan hadir di situ. Kenapa kita merasa kita tidak perlu Tuhan hadir di situ? Karena kita sudah terpedaya oleh syahwat atau nafsu kita sendiri, atau kita sudah bermitra dengan setan di situ, sehingga kita merasa
kalau Tuhan masuk, ini berbahaya bagi kelangsungan kemitraan saya dengan setan. Tinggal cek sendiri kapan kita tidak butuh Tuhan dalam hidup kita. Kapan kita membiarkan Tuhan tidak menyertai kita dalam hidup kita. Kapan kita tidak atau memaksa Tuhan untuk jangan ikut campur dalam urusanku di wilayah yang satu ini. Begitupun, saya mau tanya sama ibu, anak ibu usianya 4 atau 5 tahun, dia main-main di luar, ya Allah, dia jatuh kecemplung ke got, hitam dari atas ke bawah, lumpur itu. Baunya luar biasa. Maaf cakap, kotoran manusia pun nempel di badannya. Dia pulang dengan muka ketakutan. Apa yang mau bapak buat, ibu buat? Usir? Coret dari daftar anak? Apa yang mau dibuat? Walaupun marah luar biasa, kita seret ke belakang kamar mandi, sabunnya pun spesial. Habis mandi taruh minyak wangi lagi. Habis itu baru diceramahi lagi. Baru dibilang, kan sudah dibilang jangan ke sana. Itu sedang ada pembangunan got. Tapi marah itu sebenarnya adalah ungkapan sayang yang berbeda. Itu kita. Beda dengan Allah. Dia tidak pernah marah saat kita sudah kembali dengan tubuh yang baunya sangat menjijikkan. Dia tidak pernah marah di saat kita pulang dengan badan yang sudah membawa kotoran yang luar biasa tidak disukai siapapun manusia. Dia tetap mengatakan kepada kita, masuklah, aku ampunkan sekurang ajar apapun kau selama ini, asal kau minta ampun kepadaku. Artinya apa? Dia tidak pernah tenang ketika kita jauh dari orbitnya. Seorang teman kerja di Malaysia, dia bilang sama saya kesepian di sini Ustaz. Saya merasa berada di sebuah dunia yang sangat asing. Saya cuma jawab sederhana saja, tapi dimanapun kau berada, kau tetap bersama Tuhan yang tidak pernah asing padamu. Hanya saja apakah kau masih menyertakannya di sana atau tidak. Itulah sebabnya saya juga mendoakan Bapak yang diharapkan bisa pindah ke Papua tadi. Karena Tuhan kita di sana tetap Allah Subhanahu wa taala. Mau dipindahkan ke Sirombo di Nias sana pun tidak masalah. Karena semua bumi ini adalah bumi Allah. Makanya Nabi pernah mengatakan, ajaban. Ini orang mukmin ini unik. Inna amruhu kullahu lahu khair. Tidak ada urusan yang tidak dia tangkap dengan pendekatan positive mind or positive thinking. Gak ada. Ketika ada musibah, dia sabar. Ketika dapat nikmat, dia bersyukur. Ketika dia tidak seimbang antara musibah, ini tambahan yang saya sampaikan mengikut resume sekian banyak hadis, ya. Ketika dia tidak seimbang, di saat dapat nikmat kemudian dia terjerembab jatuh jauh dari orbit Allah, terlepas dari pantauan radarnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia merasa bahwa duit di kantongnya sudah membuat keamanan di dirinya. Kekayaan, jabatan, kekuasaan yang dia miliki adalah sesuatu yang telah membuat dia selamat dunia dan akhiratnya. Oke, saat itu dia mungkin akan berdosa. Allah tetap akan mengintervensi atau memberikan kepadanya keampunan jika dia minta ampun. Jangan takut. Tapi Allah ingatkan sama kita, saya pakai bahasa Medan ini. Jangan anggar dunia sama Allah. Saya ulang sekali lagi, jangan anggar dunia sama Allah. Karena Allah itu, ini bahasa Medan yang saya maksud, jijik kali nengok kita kalau kita itu anggar jago. Karena punya kekuasaan, karena punya kekayaan, karena punya popularitas.
Siapa orang paling kaya di muka bumi? Tahu nggak? Ada orang yang punya koleksi mobil mewah, itu jumlahnya 7.000 banyak. Bukan mobil-mobilan. Kalau kita mobil yang di luar kita parkir itu sudah kita anggap luar biasa lah itu sama kita. Tapi ini orang mobilnya 7.000. Coba bayangkan showroom atau garasinya kayak mana itu. Raja Brunei, Sultan Hasanah Bolkiah. Kira-kira kalau mati apa yang dijawabnya sama Allah ketika Allah tanya, berapa mobil? 7.000 ya Allah. Kau pakai lah itu semua. Hitung hari setahun pun satu hari satu udah berlebih. Satu hari ganti mobil, ya, tiap hari ganti mobil. Sementara satu tahun berapa hari, Bu? 300 sekian hari. Mobilnya 7.000. Yang kelewat lah kau. Antahnya rakyat mau lebih sedikit dari jumlah mobil. Apa kau mau punya mobil rakyat? Mau punya rakyat mobil? Apa hebat kita? Kalau ibu punya simpanan di bank Mandiri ini, simpanannya miliaran atau triliun, hebat. Dunia ini cuma pinjaman dari Allah. Seumur hidup. Kalau mati, ya udah selesai. Berapapun jumlah tabungan. Kalau nggak percaya nanti habis ini ziarah kubur lah. Cari kuburan paling dekat, buat pengumuman, teriak-teriak di situ. Saudara-saudara, saya mau kasih duit ini, berapa butuh saya kasih. Kontan gratis. Ayo, bangkit dari kubur kalau mau. Tidak ada satu manusia pun yang akan bangkit dari kubur dengan selera manusia yang masih hidup tidak sama dengan selera orang yang sudah mati. Itu yang harus kita garis bawah. Nabi pernah bilang begini. Pernah enggak atau bisa enggak bayangin? Mohon maaf, ini memang ini hadis, cuma saya bahasakan lebih bebas bahasanya. Kita buang air besar, Ibu, Bapak. Taruh di piring. Dan panggil chef paling canggih di muka bumi. Sini. Tolong ramu jadi makanan yang hilang baunya dan kemudian enak rasanya. Nanti aku mau makan. Sehingga si chef ini bekerja, memasukkan resep dan sebagainya, menghilangkan pembau kotoran tadi. Siap, dia hidang sama kita. Mau makan gak? Kenapa tidak mau makan? Jijik. Allah jauh lebih jijik kita anggar dunia di depannya ketimbang kotoran yang dihidangkan di depan kita dan kita disuruh memakannya. Allah jauh lebih jijik. Itu bahasa Nabi. Allah jauh tidak. Dunia itu sangat hina di mata Allah ketika kita menganggarkannya di mata Allah. Jadi apa yang harus kita bangun di mata Allah? Sederhana. Yang harus kita bangun di mata Allah adalah takwa. Pakai bahasa bebas, karya. Karya yang bagaimana? Karya yang ikhlas dan karya yang itqan. Itqan itu kalau pakai bahasa kita di kantor, profesional. Bapak jangan menangisi posisi. Karena orang tidak ditandai dengan posisinya di antara orang banyak di hadapan Allah. Orang ditandai dengan fungsinya. Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. 2015 kalau tadi saya dengar bulan 2 mulailah akan terjadi rotasi besar-besaran. Ini mulai tak tenang. Ada yang mulai malam tiap malam tahajud, ada yang mulai cari orang pintar yang sebenarnya tak ada pintarnya. Ya. Ada yang mulai pasang jimat di kursi-kursi kantornya, ada yang mulai pasang wajah di depan pimpinan-pimpinan, yang pimpinannya pun sama resahnya sama dia. Kan begitu dia. Rotasi ini membuat masalah. Padahal sebenarnya ingat, seorang tidak ditandai dengan posisi. Ada berapa banyak orang yang berada di posisi tertentu yang menurut kita dan kita kira dia sudah berada pada posisi aman, ternyata dia tengah mengalami turbulensi di situ. Nasar sama Muzdalifah. Rumahnya itu megahnya luar biasa. Orang bisa bilang itu istana.
Ternyata istana itu tidak menyumbangkan sakinah, mawaddah, warahmah ke dalam rumah. Apalah gunanya istana yang di dalam istana itu hanya selalu ada air mata? Itu sinasa. Saya pernah jumpa pejabat, istrinya membungkuk tergisa-gisa. Kenapa? Karena ternyata ketika si pejabat ini naik pada puncak jabatannya, menggoncang keutuhan, kenyamanan, keharmonisan rumah tangganya. Kenapa? Muncul masalah baru. Maka selalu saya mengatakan, bukan posisi, tapi fungsi. Kecil, tapi fungsinya besar. Ada berapa banyak orang mengira bahwa setelah dia mendapatkan sebuah posisi, maka kemuliaan itu ditandai dengan posisinya. Ya, kalau itu ukurannya adalah dunia. Tapi ada berapa banyak orang walau di dalam penjara sekalipun, orang-orang di luar penjara mengatakan bahwa dia orang baik. Titik. Apapun yang dilakukan, apapun yang dipersoalkan, apapun yang dibuat orang banyak terhadapnya, dia orang baik. Saya pikir Presiden Mesir sudah bilang Mursi itu pengkhianat negara. Tapi kita yang di Indonesia saja tahu bahwa Mursi yang dia penjarakan itu bukan orang jahat. Itu fungsi. Apa akibat dari fungsi? Tuh lihat. Ada satu amal yang dalam setiap hari tanpa belajar ke guru manapun kita sudah bisa ikhlas 100% di situ. Dan itulah amal yang insya Allah kedudukan kita hampir disetarakan Allah dengan dia. La in wa anishkurli, apa sambungannya itu? Wali walidain, bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu. Kenapa? Karena menjadi orang tua itu adalah amal yang secara otomatis memaksa kita untuk menjadi ikhlas di situ. Lihat anak tadi. Dia yang pergi, kita yang tak kena. Dia yang ujian, kita yang tak kena. Dia yang terima rapot, saat menerimanya, kita yang deg-degan. Bahkan tidak sekali dua, dia yang sakit, kita yang patah selera makannya. Bahkan sampai apapun jika dibutuhkan anakku, aku buat. Saya sekarang lagi mendownload video-video motivasi tentang cinta orang tua sama anak. Ada satu orang tua yang ternyata matanya dia kasih untuk anaknya. Semakin lemah anak itu, semakin benci ibu. Nauzubillah, saya tidak temukan orang tua yang anaknya lahir cacat tidak bisa jalan. Orang tua yang anaknya lahir idiot, saya melihat ternyata rasa sayang mereka bukan semakin berkurang. Apa yang membuat? Saya pernah melihat orang tua yang sampai ngurusin anak cacat yang tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya. Itu sudah puluhan tahun anaknya. Sudah jadi orang tua layak, tapi si emak tetap sabar. Terus apa yang diharapkan dari situ? Coba cari apa harapannya. Ini nanti kalau dia berhasil, aku dapat bagian 10% dari itu. Dan dia tidak bisa apa-apa. Tapi kenapa ada kasih sayang yang melampaui? Betapa lemahnya kita di hadapan Allah. Karena kelemahan yang luar biasa inilah sayang Allah jauh lebih luar biasa kepada kita. Itu yang harus kita pahami. Makanya jangan pernah takut dalam hidup selama Tuhan kita masih Allah. Tapi kalau kita sudah menghentikan ketuhanan kepada Allah, saya kemarin membaca, sayangnya saya tidak sempat dengar. Dari Banjarnegara itu terselip satu cerita seorang anak muda yang sudah terkubur 8 jam. Ibu ngikutin 8 jam, tapi dia tidak meninggal. Tangannya tetap bekerja membuka sampai akhirnya tangan itu tersembul dan kepala dia bisa keluar dan dia selamat sehat walafiat. Apa rahasianya? Ada yang ibu tahu apa yang dijawabnya waktu itu? Apa yang dilakukannya sepanjang 8 jam terkubur itu? Tidak ada yang ibu lakukan kecuali 2 hal saja, Pak.
Kalau pakai bahasa dia, apa yang dua hal itu? Aku pasrah kepada Allah dan aku terus menerus mengucapkan istighfar. Dia diwawancarai di TV One hari Kamis pagi kemarin. Kalau nanti Bapak lacak ke TV One online, mungkin kan ada masih filenya tertinggal di sana. Coba cek. Saya belum sempat cek, cuma saya sudah simpan artikel yang menceritakan keajaiban ini. Di buku yang saya pegang tadi, mungkin Bapak ada lihat, saya pegang buku. Itu terapi dengan ibadah judulnya. Di buku terapi dengan ibadah itu ada satu cerita gempa besar di Pakistan. Ketika gempa itu terjadi, seorang laki-laki tidak tahu mau buat apa kecuali akhirnya dia terduduk di tengah kamarnya dan dia tertunduk sambil menangis hanya mengucapkan astagfirullahalazim berulang-ulang. Dan di saat dia sadar atau mengetahui gempa sudah berhenti, Allah tidak membenarkan dia terluka sedikit pun. Sebenarnya tadi mau nyampaikan ini saya, materi istighfar ini. Tapi saya cuma mau bilang, kalau takut kali Bapak akan dengan yang terjadi nanti, bubut peristiwa yang akan terjadi bulan 2 nanti. Kira-kira itulah sambungannya. Mulai sekarang banyak-banyak Bapak istighfar. Ya. Kalau memang masih bisa kita rubah doanya, kita rubah. Pak Haji misalnya tadi, Pak Haji Azra'i, ya udahlah beliau saja yang ke Papua. Tapi kalau saya nggak izin saya, karena kalau sempat beliau yang ke Papua, saya nggak dipanggil dari Mandiri lagi nanti. Karena yang biasa hubungin saya beliau itu. Ya udahlah. Jadi artinya kalau kita mengkhawatirkan satu peristiwa terjadi sama kita dan itu tidak kita sukai, jangan pergi ke tempat lain, tapi kuatkan istighfar. Dan ternyata luar biasa Ibu, istighfar itu bisa memberi peluang dari tidak punya anak jadi bisa punya anak. Itu kaitannya dengan peristiwa faktual, dan itu hadis Nabi juga, dan itu ayat Allah. Banyak kali ayat Quran. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Kami banyakkan kalian anak dan harta kalian. Jangan pernah takut. Maka sebenarnya kalau kita ikut apa yang dibilang Allah, tidak perlu khawatir. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jangan pernah takut, jangan pernah cemas. Kenapa? Karena memang manusia dan kita itu karakternya berubah, dan orang yang tidak berani berubah itu orang yang sudah puas dengan peristiwa dan keadaan dirinya, dan Allah tidak suka itu. Jadi perubahan itu memang karakternya makhluk. Tapi di tengah perubahan yang terjadi, Allah cuma minta satu, jangan pernah kalian diam dalam perubahan, terus memberikan. Karena pendekatan hidup sukses itu tidak dengan meminta atau menuntut, tapi berilah, kasih kontribusimu. Karena seorang yang bergerak di saat dia tercampak ke dalam air, maka peluang untuk tenggelam tipis. Tapi kalau Bapak diam saja begitu nyemplung ke air, itu tarnibul. Kenapa? Karena mengikut arus air ya. Akhirnya tenggelam, selesai. Air-air yang kita minum itu ada masa kadaluarsa itu. Jernih sejernih-jernihnya tapi nggak dipakai, bakteri bisa masuk ke dalam. Ahli ilmu nggak pernah menyampaikan ilmunya, muncul virus namanya ujub, ria, sombong, merasa hebat, merasa benar. Gak ada hebatnya orang yang ketika dia lebih banyak bicara. Tidak, seorang ditandai dengan karya, kerja. Jadi apa tadi saya bilang? Pertama, ikhlas, dan kedua itqan. Itqan itu apa? Profesional. Jangan mau disandera oleh ruang dan waktu hidup kita. Ibu beli itu yang pernah saya bilang, ibu beli telekung harga 1 juta atau 2 juta atau 5 juta, jangan mau disandera, jangan mau jadi budak telekung itu. Jadi setelah beli, datang waktu maghrib, ajak dia sholat, dia bilang tidak mau, udah, kalau memang kau tidak mau, jual balik kau. Karena kadang-kadang telekung ini yang ngatur kita, begitu mau, ayo kita sholat maghrib, enggak mampu, saya janganlah sholat, yang sholat maghrib itu aja lah, yang telekung harga limpol aja lah. Jadi kau mau dipakai kapan? Saya perlu dipakai pas hari raya aja, atau pas ada acara-acara yang waktu dirut datang, nanti ada sholat bersama. Apa lantas dirut bisa tahu itu telekung cantik?
Tidak ada urusan. Dan itu sebenarnya membuat kita semakin tersandera. Makanya jangan tersandera oleh keadaanmu, tapi kita yang bisa mengkreat keadaan itu harus seperti apa? Seperti anak kecil, Ibu. Masuk. Jangan main-main di luar lagi. Masuk. Udah malam, kayak anak saya tadi malam. Jam 1 malam, Bu ya, minta buka pintu. Usianya 3 tahun. Pintu kamar minta dibuka. Dari dalam dia mau keluar. Oke, keluar. Udah keluar ya, jangan masuk lagi ya. Iya. Kunci pintu kamar. Geletek sebentar, Bu ya, buka. Saya pikir memanglah belajar sabar awak ini. Turun, buka pintu, masuk. Rupanya nyari sendal. Ambil sendal, jangan lagi keluar. Sebentar, udah masuk. Ya, saya baring, ketuk pintu lagi. Masuk. Udah tidur. Saya matikan lampu semua. Ternyata anak tidak ada stresnya. Kita masukkan ruang kecil, kita matikan lampu sekalipun, dia tetap happy. Karena saya belum ngantuk, maka saya akan menciptakan permainan saya dalam imajinasi saya. Dia bermain sendiri. Sampai terakhir saya tidak tahu kapan dia tertidur. Kenapa? Karena saya sudah mengantuk sekali menunggu dia beberapa malam terakhir. Itu sajalah yang terjadi sama dia. Tapi itu unik. Ketika saya coba tepuk, dia tahu saya tepuk itu bukan marah, sehingga tepuk mulutnya, udah biar tidur. Tapi apa yang terjadi? Cuma senyum saja. Artinya apa? Ternyata seorang anak, segarang apapun bapaknya, dia nyaman di samping bapaknya. Walau marah anaknya, emaknya, udah luar biasa. Memang keluar segala kalimat. Gak ada anak usia 3 tahun, 4 tahun langsung masuk kamar, buka lemari, buntel baju, terus bawa tas keluar. Karena Umi sudah tidak sayang saya lagi. Saya mohon izin, saya sporing saja dari rumah. Saya akan cari orang tua lain yang bisa lebih sayang kepada saya. Tidak ada. Kalau nggak percaya, coba keluarkan dia. Dia pasti akan ketuk pintu kita kembali. Karena dia tidak bisa jauh dari kita. Maka saya cuma mau mengatakan, apapun peristiwa perubahan yang terjadi, jangan pernah buruk sangka kepada Allah. Itu artinya ada rencana besar Allah yang Allah tahu betul bahwa kita harus mampu menorehkan sejarah baru di situ, dan kita harus menjadi the best, orang yang terbaik dalam menoreh sejarah hidup kita ini. Jadi jangan berusaha-berusaha, tapi mulai merencanakan. Saya 10 tahun terakhir hidup enak kalau bahasa manusia di luar sana. Kenapa? 10 tahun saya anggota dewan. Duit itu nggak dicari, datang sendiri. Begitu berhenti jadi anggota dewan, apa lantas kemudian saya selalu bilang sama istri saya, kalau ada uang dan ada orang butuh bantuan, kasih. Walaupun di tangan kita cuma tinggal 10 atau 5%-nya, kasih. Kenapa? Duit bisa kita cari, tapi peluang untuk bisa beramal soleh itu sangat sulit bisa kita dapatkan. Karena ketika ada orang yang datang ke rumah kita untuk meminta bantuan, itu tandanya Allah yang mengirim kepada kita. Pertama, mungkin untuk menguji kita. Kedua, untuk mengambil hak yang memang mungkin ada sama kita. Maka jangan pernah khawatir memberi kepada orang. Kalau nggak percaya, senyum itu kan pemberian kan. Kalau kita tersenyum kepada orang, ada orang melontar marah, apa kok senyum-senyum sama aku? Tidak ada ya. Ya, jadi setiap kita tersenyum itu akan memberikan efek positif kepada orang banyak. Tak ada itu customer service di luar sana itu perempuan yang mukanya judes diambil duduk di depan. Begitu datang, Mbak, apa? Enggak, saya mau ketemu Pak Anu. Pak Anu di atas, tapi tolong duduk aja dulu sebentar, nanti biar saya panggilkan lah. Saya kira itu cuma 1 hari itu aja lah dia kerja. Insya Allah setelah itu dapat penghargaan mutasi atau penghargaan pemecatan. Kenapa? Tak mungkin orang seperti itu dipertahankan. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf, Allah meridai kita, memberi berkah kepada kita, sehingga insya Allah saya bersama kita semua dan Allah bersama kita semua untuk kemudian bisa melakukan kebaikan dalam semua urusan hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.